بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. We begin with Allah's blessed name. We praise Him and we glorify Him as He ought to be praised and glorified. And we pray for peace and for blessings on all His noble messengers, including the last of them all, the blessed Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We greet you from beautiful Jember in Java, Indonesia, with the birds chirping this morning on this, the 29th day of the month of Zil-Hajjah of the year 1446 with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya memulai dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian salawat dan salam tujukan kepada seluruh Rasul dan terutama Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyapa Anda semua dari Jember yang indah ini dengan kicauan burung di tanggal 29 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And this morning we will stop our commentary on Islamic eschatology and Israel's attack on Iran. And we will commence the first of three talks for this next 3 mornings before we leave for Surabaya on the topic of the book I am now writing on Dajjal's footprints in time. Jadi pada pagi hari ini kita sudah menghentikan mengenai pendapat kami mengenai serangan Israel ke Iran dan memulai dari 3 seri ceramah ke depan. Dimulai dari hari ini adalah mengenai jejak-jejak kaki Dajjal di dalam waktu sakral. And I am confident that Indonesia will quickly understand the subject of time. Saya sangat yakin bahwa orang Indonesia akan cepat mengerti topik mengenai waktu. The deeper you are in the city, the more brainwashed you are. Semakin kamu terlalu berada di kota, semakin kamu tercuci otak. And when you are far from the city and you're in kampung or village, it's easier to understand. Ketika kamu berada di luar kota, kemudian di dalam kampung yang jauh dari kota, itu makin mudah kamu mengerti subjek mengenai waktu. And I've been visiting Indonesia for about 20-30 years now. Saya sudah selalu mengunjungi Indonesia udah selama kurang lebih 20 atau 30 tahun dari sekarang ya. I get the feel that whole of Indonesia is a kampung. Saya merasakan bahwa seluruh Indonesia adalah suatu kampung sebenarnya. And so now, our Prophet, Allah's blessings be upon him, said that the month is comprised of 30 days. Rasulullah SAW bersabda bahwa 1 bulan itu terdiri atas 30 hari. And he divided 30 into 3 parts. Dan beliau membagi 30 hari tersebut dalam 3 bagian. He raised his hands like this to show 10 days. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan 10 hari. And then he raised a second time to show another 10. Dan mengangkat untuk kedua kalinya sehingga ada 10 hari lagi tambahan. And then he raised the last time to show the third 10. Dan terakhir yang ketiga kalinya adalah untuk menunjukkan tambahan 10 hari lagi. So the first part of the month is the first 10 days. Sehingga 1 bagian dalam 1 bulan itu adalah 10 hari pertama. The second part of the month is from the 11th day to the 20th day. Dan bagian kedua dalam 1 bulan itu adalah dimulai dari hari ke-11 sampai hari ke-20. And the last part of the month is from the 21st day to the
30th day. Sehingga tahap ketiga, bagian ketiga adalah dimulai dari hari ke-21 sampai hari ke-30. But he said that sometimes the moon is seen at the end of the 29th day. Tetapi beliau juga menyampaikan bahwa kadang-kadang bulan itu terlihat, bulan baru terlihat, bisa dilihat di tanggal 29, di hari ke-29. In which case the month would have 29 days, not 30. Di mana kalau terlihat berarti satu bulan mempunyai 29 hari, bukan 30 hari. And when one month ends, the next month begins. Dan ketika satu bulan itu berakhir, maka bulan berikutnya dimulai. And so tonight, after Salatul Maghrib, sehingga hari ini sesudah sholat maghrib, all of us, including the children, seluruh kita termasuk anak kecil, anak-anak, must look in the sky for the new moon. Harus melihat ke langit untuk melihat bulan baru atau hilal. The pathetic ignorance of this age. Jangan dalam modern yang sangat tidak peduli ini, yang sangat menyedihkan ini, is so embarrassing. Sangat begitu memalukannya. That I get emails from people who ask me, Sheikh, where in the sky do I look for the moon? Saya menerima banyak email yang menanyakan, Syekh, lihat bulannya itu di mana, di arah mana saya harus melihat bulan baru tersebut. They don't know that you have to look in the sky for the moon where the sun is setting. Mereka tidak tahu bahkan harus melihat ke arah di mana matahari terbenam. And so tonight after Salatul Maghrib we look for the new moon. Sehingga malam ini ketika setelah selesai sholat maghrib kita akan melihat bulan baru. If the moon is seeing, then the month will end. Jika bulan nanti terlihat, maka bulan ini selesai. And the month of Muharram will begin. Dan bulan Muharram sudah mulai. And if the moon is seen, then the year 1446 will end. Sehingga ketika nanti kita melihat bulan baru, tahun 1446 Hijriah selesai. And the year 1447 will begin. Dan tahun baru 1447 Hijriah dimulai. This is our introduction to the system of sacred time. Ini adalah pengantar saya mengenai sistem dari waktu sakral. Dajjal has destroyed the system of sacred time. Dajjal telah menghancurkan sistem waktu sakral ini. There are millions and millions and millions of people in the world today. Banyak berjuta-juta orang di dunia sekarang, including so many Muslims, termasuk begitu banyaknya orang Muslim, including so many Christians, termasuk begitu banyaknya orang Kristen, who no longer recognize the month to have any connection with the moon. Tidak lagi mengakui bahwa satu bulan itu terkoneksi dengan bulan, ya, dengan a month is now artificially constructed by Dajjal. Sehingga satu bulan itu sekarang secara artifisial dibangun oleh Dajjal. And the month of January is the first month of the year. Sehingga bulan Januari itu adalah bulan pertama dalam satu tahun. And January does not begin with the moon and does not end with the moon. Padahal Januari itu tidak dimulai dengan bulan baru atau bulan tua, ya, diakhiri dengan bulan tua. This is Dajjal's footprints in time. Ini adalah jejak kaki Dajjal di sistem waktu. If we follow Dajjal, jika kita mengikuti Dajjal,
we will abandon the sacred system of time, kita akan meninggalkan sistem waktu yang sakral. and we will live with a bogus system of time. Sehingga kita akan hidup di dalam sistem waktu yang palsu. And when you live with that bogus system of time, Dan jika kita hidup dalam sistem waktu yang palsu tersebut, which has come from Dajjal, yang datangnya dari Dajjal, then you will pay a price. dan kamu harus membayar harga yang mahal untuk itu. What is the price you will pay? Apakah harga yang harus kamu bayar jika kamu melakukan hal tersebut? The price that you will pay is that your heart will no longer beat in harmony with the rest of Allah's creation. Harga mahal yang harus dibayar adalah bahwa jantung kita tidak lagi berdetak sejalan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. You will perceive time moving faster and yet faster. Sehingga Anda selalu menganggap bahwa waktu itu akan berjalan cepat, semakin cepat dan semakin cepat lagi. So fast, said the Prophet alayhi salatu wassalam, Sedemikian cepatnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam that the whole year will pass and it would appear like just a month. sehingga 1 tahun itu akan berjalan seperti rasanya hanya 1 bulan saja. And the whole month will pass and it will appear like just a week. Dan 1 bulan itu berjalan seperti halnya hanya 1 minggu saja. And the whole week will pass and it will appear like just a day. 1 minggu itu berjalan rasanya seperti 1 hari saja. And the whole day will pass and it will appear like just an hour. Sehingga 1 hari pun hanya seperti rasanya 1 jam saja. And the whole hour will pass and it will appear like just the amount of time that you need to kindle a fire. Dan 1 jam rasanya seperti kamu sedang memetik api atau menyalakan api ya pakai korek. I was lecturing in a masjid in Britain. Saya waktu itu memberikan ceramah di dalam satu masjid di Inggris. I asked the entire gathering, put your hands up. Saya menanyakan kepada jamaah yang hadir, angkat tangannya. If you perceive time moving faster and yet faster. Jika kamu merasa bahwa waktu itu berjalan semakin cepat dan makin cepat lagi. Everybody in the masjid, everybody put their hands up. Seluruh jamaah yang hadir waktu itu semuanya angkat tangan. Except the imam. Kecuali imamnya. Who was sitting next to me. Yang sedang duduk sebelah saya. So I was about to turn to the imam to congratulate him. Saya baru aja mau memberi selamat kepada imamnya. That he was not perceiving time moving faster. Bahwa hanya dia sendirilah yang tidak merasa bahwa waktu berjalan demikian cepatnya. And as I turned to the imam, he put his hand up as well. Baru aja dia nengok, beliau nengok, ternyata imamnya juga ikut angkat tangan. So today in Jambar, I'm not going to ask you whether you perceive time moving faster and faster. Jadi di Jambar ini saya nggak akan menanyakan hal yang sama, yaitu apakah Anda merasa waktu berjalan semakin cepat. If 99% of the men put their hands up, jika 99% kaum lelaki ini akan mengangkat tangan, I expect 100% of the women to put their hands up. Kalau saya malah menganggap 100% bahwa perempuan wanitanya akan mengangkat tangan. What is the price you will pay if you perceive time moving faster and yet faster? Apakah harga mahal yang harus kita bayar jika kita menganggap bahwa waktu berjalan semakin cepat dan makin cepat lagi? The answer is your heart is like the engine of the motor car. Yang jawabannya adalah bahwa jantung kita adalah seperti mesin mobil ya. The engine has to be tuned. Mesinnya harus tune up. So that the car will function efficiently. Sehingga
mobilnya bisa berfungsi dengan efisien. If the engine is out of tune, Jika mesinnya itu tidak tune up tahu kan ya? the performance of the car will decline and decline Dan kinerja dari mobil tersebut akan terus menurun. until one day the car will stop working. Sehingga pada suatu saat mobilnya akan berhenti, mogok. Similarly, if you perceive time moving faster and faster, Dengan demikian sama seperti jika kita menganggap waktu berjalan semakin cepat. and your heart is out of tune with the rest of nature, Sehingga jantung kita tidak bercun atau selaras dengan ciptaan yang lainnya. listen to me. Dengarkan saya baik-baik. Nur cannot enter into that heart. Sehingga nur atau cahaya tidak bisa masuk ke dalam hati kita. When you're looking for a wife, someone to marry, Jika kamu mencari wanita untuk dinikahi, look for someone in whose heart there is nur. carilah wanita yang memiliki cahaya ya dalam hati. When you're looking for a husband to get a husband to marry, Jika kamu mencari suami untuk dapat dinikahi, look for the man who has nur in his heart. carilah pria yang mempunyai cahaya dalam hatinya. The world is comprised of two kinds of people. Di dunia ini terdiri atas dua jenis manusia. There are those who have nur in their hearts, Ada dari mereka yang mempunyai nur atau cahaya di dalam hatinya. and the rest are sheep and cattle. Sisanya adalah binatang ternak saja. Now then, let us go to the definition of what constitutes a year in Allah's system of sacred time. Maka marilah kita melihat definisi apa yang disebut 1 tahun dalam sistem waktu Allah. In Surah At-Tawbah, Allah speaks about time. Dalam surat At-Taubah Allah membicarakan mengenai waktu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. That the number of months with Allah is 12. Bahwa jumlah bulan dalam menurut Allah adalah 12. يوم خلق السماوات والأرض. And this was ordained at that time when He created the heavens and the earth. Dan jumlah ini telah ditetapkan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Since the number of months is 12, Karena jumlahnya ada bulan itu 12, the implication is that a year is comprised of 12 months. dengan demikian itu berarti bahwa 1 tahun itu terdiri atas 12 bulan. And when you reach the end of the 12th month, Dan jika kamu sampai pada akhir dari bulan ke-12, then you return to the first month. sehingga kembali lagi menjadi bulan pertama kemudian harinya. And Allah also says in the Quran Allah juga berfirman di dalam Al-Quran that He created the moon. He created the moon لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. That you might use the moon to count the years. Sehingga di dalam Allah berfirman juga bahwa kamu bisa menggunakan bulan untuk menghitung tahun And to measure time. dan untuk mengukur waktu. And today, Dajjal has destroyed that. Dan pada hari ini Dajjal telah menghancurkan sistem itu. Dajjal has the word kafir written on his forehead. Dajjal mempunyai kata kafir di dalam keningnya ya, di keningnya. And if you have only peanuts in your head,
Dan jika kamu hanya ada isinya otaknya kosong kecil aja, you will recognize this as ayah muhkamah. kamu akan berkata bahwa itu adalah ayat muhkamat. So you'll be looking for someone with the word kafir written on his forehead. Hingga kamu akan terus mencari ada seseorang yang mempunyai kata kafir di keningnya. But if you have the capacity of insight, Tetapi jika kamu mempunyai kapasitas dari basiroh di dalamnya, you will recognize that this is ayah mutashabihah, kamu akan mengerti bahwa ini adalah ayat mutasyabihat, indicating that Dajjal represents kufr. Yang mengindikasikan bahwa Dajjal itu merepresentasikan kekufuran In his beliefs and in his conduct. dalam keimanannya dan dalam perilakunya. Not that you'll find it literally written on his forehead. Bukan itu secara harafiahnya tertulis di keningnya. And our Prophet, Allah's blessing be upon him, has said about the corruption of the system of time. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda bahwa ada mengenai korupsi atau perusakan waktu. That it is kufr. Bahwa merupakan suatu kekufuran. I want you to pay careful attention. Saya ingin sekali Anda betul-betul mendengarkan hal ini. Because this is the Quran, not hadith. This is Quran. Bahwa ini adalah ada dalam Al-Quran, bukan hadis. And it is Surah At-Tawbah. Ini ada dalam surat At-Taubah. And in Surah At-Tawbah, Allah refers to what the Arabs were doing in corrupting time. Di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW merujuk kepada orang Arab pada waktu itu, apa yang mereka lakukan terhadap waktu. A year is comprised of 12 months. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. And 12 months is 12 moons. 12 bulan itu berarti 12 bulan di langit ya. So one lunar year is comprised of 12 lunar months. Sehingga jadi 1 tahun komariah itu terdiri atas 12 bulan. But Allah has also given us a solar year. Tetapi Allah juga memberikan kita tahun Samsiah. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. A solar year is not comprised of months. Bahwa 1 tahun Samsiah itu tidak terdiri atas 12 bulan. Allah did not give us months in a solar year. Allah tidak memberikan kita bulan di dalam tahun Syamsiah. And when you have a solar year, what you have instead of months is you have the seasons. Dalam 1 tahun Syamsiah itu bukanlah bulan tetapi mempunyai berbagai musim. Then the caravans used to leave Mecca in the summer to go to Damascus. Dan ketika karavan itu meninggalkan Mekah menuju Damaskus. And in the winter the caravans would go to Yemen. Di dalam waktu musim dingin karavannya akan pergi ke Yaman. And Allah refers to this in the Quran. Dan Allah merujuk hal ini di dalam Al-Quran. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Rihlat ash-shita'i was-sayf. The rihla or the caravan of the summer and the rihla or the caravan of the winter. Jadi ada karavan dari musim panas dan ada karavan dari musim dingin. So the solar year gives us spring and summer and autumn and winter. Dan 1 tahun Syamsiah itu mengindikasikan kepada kita adalah musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. But the solar year does not give us months. Tapi tahun Syamsiah itu tidak memberikan kita bulan ya.
And a solar year is about 11 days longer than a lunar year. Dan tahun Syamsiah itu lamanya lebih lama 11 hari dibandingkan dengan tahun Komariah. And this is why every year the month of Ramadan comes a little earlier. Dan ini sebabnya tiap tahun bahwa bulan Ramadan datangnya selalu lebih cepat. And sometimes Ramadan is in the winter. Kadang-kadang Ramadan berada dalam musim dingin. And sometimes Ramadan is in the summer. Kadang-kadang bulan Ramadan berada di musim panas, But the Arabs wanted the month of Ramadan to remain permanently in the summer. Tetapi orang-orang Arab ini mau bulan Ramadan selalu jatuhnya di musim panas. So what did they do? Sehingga apa yang mereka lakukan? Allah refers to it in Surah At-Tawbah. Allah merujuknya di dalam surat At-Taubah. And He says that they committed kufr. Dan Allah berkata bahwa perbuatan mereka itu adalah suatu kekufuran. By corrupting the system of time. Dengan merusak sistem waktu. They added one more month to make 13 months every 3 years. Mereka menambahkan 1 bulan lagi setiap every 13 years. And in this way, Ramadan was always in the summer. Setiap 3 tahun atau 13 tahun tadi, sehingga pokoknya jatuhnya Ramadan selalu di musim panas. This corruption of time was called nasi. Korupsi waktu ini adalah disebut nasi. Nasi is rice. Nasi berah ini ya nasi. Nasi kampung. Nasi kampung. But nasi in the Quran nasi is a system of time. Nasi di dalam Al-Quran adalah sistem waktu which is corrupted. Yang telah terkorupsi, terusak. And Allah says, "Ba'da uzu billahi minash shaitanir rajim. Innama an-nasi'u ziyadatun lil kufr." Surely the corruption of time is the road to ever increasing kufr. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa sangat pasti bahwa korupsi dari waktu itu akan terus menuju meningkatkan kekufuran. And then came along Dajjal. Dan kemudian datanglah Dajjal. And he did what the pagan Arabs did. Dan Dajjal melakukan apa yang orang-orang Arab pagan pada waktu itu lakukan. They corrupted the system of time by adding a 13th month every 3 years. Dan dia mengkorupsi sistem waktu itu dengan menambahkan 1 bulan setiap 3 tahun. And he did the same thing by using modern Western pagan civilization. Dan Dajjal melakukan hal tersebut dengan menggunakan sistem peradaban barat modern, sistemnya. And using something called a chopper to chop. Dan menggunakan pemotong ya, alat untuk memecah-mecah. And he took a solar year and he chopped it. Sehingga 1 tahun Syamsiah itu dibagi rata ibaratnya. And sometimes he gave us a month with 31 days. Kadang-kadang dia memberi kita 1 bulan itu 31 hari. And no Muslim would accept that. Dan orang Muslim tidak akan bisa menerima hal tersebut. Because that's a bogus month. Itu adalah waktu yang palsu ya. And that is kufr. Dan itu adalah kekufuran. But every politician has to accept it. Tetapi setiap politisi itu harus menerimanya. And every government has to bow and submit to Dajjal. Dan setiap pemerintahan harus terus menunduk dan mengikuti sistem tersebut. And they can throw dust in the eyes of people. Dan mereka melempar debu ke mata manusia. But not here in Indonesia. Tetapi tidak di Indonesia sini.
The Indonesian people remain faithful to the moon. Orang-orang Indonesia tetap setia kepada bulan. I love Indonesia. Saya cinta Indonesia. The government could do what they want. Pemerintah bisa aja melakukan apa saja. The people will keep their hearts in the right place. Bahwa rakyatnya tetap menempatkan hatinya di tempat yang benar. And sometimes they use the chopper and he made a month of 31 days. Kadang-kadang dia menggunakan pisau untuk membagi bulan jadi 31 hari. And sometimes he used the chopper and made a month in 28 days. Kadang-kadang dipakai juga untuk memotong menjadi 28 hari saja dalam satu bulan. And the sheep and the cattle eat the nasi biryani. Dan para binatang ternak yang makan nasi biryani. And they go home and sleep. Dan mereka dengan tenang pulang terus tidur nyenyak. They have no worries in the world. Tidak ada kekhawatiran sama sekali di dunia ini. They have accepted Dajjal. Mereka telah menerima Dajjal. And they are following Dajjal. Dan mereka mengikuti Dajjal. And they shut the doors of the masjid on me. Dan mereka menutup pintu masjidnya untuk saya, tidak menerima saya. And we say to them, dan kita berkata kepada mereka, you can laugh at us today. Kamu bisa saja menertawakan saya sekarang. You can call us foolish people. Saya bisa berkata bahasa orang bodoh. But he who laughs last, laughs best. Tapi kita akan bertertawa yang terakhir yang enak ya. And so tonight we will look for the moon. Sehingga pada malam ini kita akan melihat bulan. And if the moon is seen, then the month will end. Dan jika bulan terlihat, maka bulan yang ini selesai. And if the month ends, the year will end. Jika bulan ini selesai, berarti tahunnya selesai juga. And the month of Muharram will begin. Dan bulan Muharram akan dimulai. And the new lunar year will begin. Dan tahun Komariah akan dimulai. And if the moon is not seen tonight, dan jika tidak terlihat bulan pada malam hari ini, then the month will automatically continue for one more day. Dan sebab bulannya akan secara otomatis menjadi 30 hari. So today we recite the 29 juz of the Quran. Hari ini kita akan membaca juz ke-29 dari Al-Quran. And if the moon is seen tonight, dan jika bulan itu terlihat malam hari ini, we will then recite the 30th juz, which is really very, very small. Ya, dan kita akan membaca juz ke-30 segera karena hanya pendek saja. And tomorrow morning, dan besok we recite Suratul Fatiha. Kita akan membaca surat Al-Fatihah. And the whole of Al-Baqarah. Dan keseluruhan surat Al-Baqarah. But if the moon is not seen tonight, tetapi jika bulan tidak terlihat malam ini, then tomorrow we'll recite the 30th juz. Dan besok kita akan membaca juz ke-30. This is the definition of a year in sacred time. Ini adalah definisi 1 tahun di dalam waktu sakral Allah. And all of mankind have abandoned it today. Dan seluruh umat manusia telah menelantarkannya sekarang. Ask anyone, how old are you? Tanya aja siapa saja berapa umur Anda. And he will give his age in solar time. Dan dia akan memberitahukan umurnya berdasarkan tahun Syamsiah. No one will say, I am so many years of age in lunar time. Tidak akan seorang pun berkata, saya umurnya segini berdasarkan tahun Komariah. Except those who are faithful to the system of time created by Allah. Kecuali mereka yang sangat setia kepada sistem waktu yang diciptakan oleh Allah. Tomorrow we will look at the definition of a month and a week and a day.
Besok kita akan melihat definisi dari apa yang disebut 1 bulan, apa yang disebut 1 minggu, dan apa yang disebut 1 hari. Inshallah. Insyaallah. But on Saturday we have a very, very fascinating morning. Tetapi di hari Sabtu kita akan melihat sesuatu hal yang menakjubkan. When we look at the definition of an hour, dan kita akan melihat definisi apa yang disebut 1 jam in sacred time. dalam waktu sakral Allah.